Ya malam semuanya. Cek iki kok sudah di gini. Jadi ya bisa ya. Iki kok. Ya malam semuanya. Malam. Ya, senang Bapak masih. Ini polanya ini bergeser lebih dalam nih ya. Ini kalau besok turun ya bubar ini. Kalau turun terus ya bubar malam. Ya masih semua. Ya di daftar layarnya yuk. Moga-moga itu ya. Ternyata kalau dilihat secara itu tidak sesuai itu ekspektasi. Ini kalau sampai di itu aja dia harga berapa ini? Ini kan ini sudah lewat ini. Fase trennya aja udah lewat. 39 hijau itu cuman ada di 29 sampai 39 loh. Ini kalau trennya cuman sampai di itu ya, sampai di warna ini mengumpulkan ini ya. Ini mengumpulkan itu cuman trennya itu ternyata sampai 39 trennya. Nah, tidak tahu ini satu blok atau lebih ini. Kalau ini sih satu lebih. Ya kalau satu lebih ya areanya mungkin sekitar ya 40.000. 40.000 masih oke. Masih bisa 40.000. Untuk lah ini yang jadi masalah BTC dominan ya. BTC dominannya itu sekencang ini. Lihat nih. Nggak tahu nih altcoin ini. Ya pantau aja lah ya untuk BTC dominannya. Ya, kayak ituin dulu aja ini. Gimana? Oke ya. Layar itunya oke. Lone Army absen. Gabung grup telemnya ada. Ya. SRP Army absen ya, mantap. Pantau aja Om, santai-santai. Oh ya, oke. Gabung tele, coba gue dua kayak Pak Edi. Iseh kuotanya masih tidak itu. Paling kan ada batasan kuota. Paling sana ya paling BNB Army lagi bertugas. Iya, ini lagi BNB di itu terus ya. Tapi gini, teman-teman itu tidak terlalu bereaksi berlebihan. Mereka itu bukan ceritanya itu gini loh. Ini kasusnya itu beda dengan FTX, ya. Bukan kasusnya itu bukan kayak FTX. Jadi jangan menyikapi itu seperti FTX. Coinbase juga itu kasusnya beda. Kasusnya lebih cenderung seperti SRP. Beda ya, kalau FTX itu penipuan. Mereka memakai uangnya konsumen. Jadi dentumannya beda. Jadi ini yang orang memiliki investor retail ini memiliki trauma masa lalu. Tertawan di dalam trauma masa lalu. Jadi akhirnya takut.
Sebenarnya tadi ya teman-teman, ini jujur ya, tadi jam 3 itu kenapa saya jarang komen di jam 3 sampai jam 7 ya. Sejujurnya ada bahaya tadi itu. Ya tapi dihindari dulu, ojo mbok tantangi sisan. Kalau ada masalah juga, maksudnya itu seperti itu gitu. Ini kan dampaknya seolah-olah tuh akan kemana-mana. Makasih Rempah udah. Jadi dampaknya itu berbeda dengan kondisinya FTE. Itu kondisinya seperti hampir mirip seperti SRP dengan SCC. Beda ya kasusnya. Dan itu pun yang di Binance US itu sudah dipindahin secara aset. Santai aja lah, santai. Dampaknya makanya kan perlawanannya, kalau dilihat perlawanannya itu antara BTC dipertahankan. Ini kan dipertahankan. Sebenarnya tadi siang itu resikonya itu ada di tadi siang jam 3 ketika candle ini muncul. Ini itu malah yang bahaya. Teman aku kan enggak share dulu ke teman-teman di Telegram. Karena biar enggak panik. Karena kalau itu tadi ini full block, ini kan dikawal berarti. Ini kita jadi bull trap loh. Ini terjadi bull trap. Tapi karena dipertahankan ini selamat ini. Kalau ini terjadi bull trap, ini merah, tadi merah, ini kan belok. Belok enggak kira-kira? Temper 4 jamnya belok. Cuman aku diem dulu karena teranggap belum terlalu. Makanya banyak hal yang ketika kita itu secara analisa itu sudah tahu. Kenapa kadang saya itu juga mempertimbangkan kapan saya harus share kepada teman-teman, kadang kapan tidak, karena nanti itu psikismu yang penting gitu loh. Yang saya kadang kan sudah riuh dulu gitu. Kenapa kok seperti contoh, wah ini ada mau seperti apa nih, ada sudah bingung. Nanti tak bahas ada. Kenapa saya malah screenshotin kok beli ada malah Omiwan ini orang pada takut. Saya mau memberi sinyal bahwa ketika semuanya panik, semua orang keluar, kalau saya meyakini bahwa itu adalah momentum, ya saya akan beli. Itu ya, jadi kita mengeksekusi trading itu dasarnya adalah ilmu. Kenapa saya tuh beli? Ya mesti ada dasarnya. Kenapa saya beli? Di tengah orang itu pada takut, gitu ya. Yang bertahan tetap SRP ya. Jadi ini jam 7 tadi sore itu bagus. Candle ini langsung berubah arah loh. Dari jam 6. Ini candle yang mengkhawatirkan sebenarnya. Sudah dari jam 3 tadi. Ini candle yang mengkhawatirkan karena disambut oleh MA7. Ketika MA7 ini disambut dengan cross merah, dia belok ini. Berarti terjadilah bull trap pada temper 4 jam. Itu bahasanya. Gitu ya. Nah, sekarang ini perlawanan sudah oke. Belum. Wah, ya apa? Kudune malah tuku meneh ya iki. Malah lah kan kemarin sudah beli ya kamu Ferguson. Bro Ferguson. Nah, ya nana Bro Ferguson ini aku rada tenang nih. Biasanya rak tau ketok lho iki. Biasanya ngilang terus, meti sawit terus ya. Fokus konsentrasi. Jadi yang perlu dipantau apa? Yang perlu dipantau hari ini, pantau dulu aja. Sudah selesai belum? Kenapa belum selesai? Selama MA7-nya belum mau belok, ini belum selesai. Kita ini belum dapat konfirmasi. Sama, kemarin juga belum dapat, sekarang belum dapat. Tapi yang bagus apa? Yang bagus itu adalah MA99-nya lebih kencang nih. Lebih kencang. Tapi ini masih galau-galau. Masih galau.
Ini belum final. Besok pagi finalnya. Cuman keuntungannya satu, teman-teman. Keuntungannya adalah ini candle balikannya ini. Ya dibilang engulfing lebih panjang tapi mau saupil ngene iki. Ini jenisnya candle salip-salipan gitu. Ya. Engulfing tapi iya alas-alasan gitu loh, setengah-setengah gitu loh. Kalau orang bilang ini, orang bicara soal habis market terjadi pressure, ada sebuah reaksi di dalam sebuah berita FAD yang mengguncang dunia kripto, yaitu yang kemarin itu dentumannya kan ada dua, CZ sama Coinbase. Ditimpa lagi Coinbase, dilaporkan secara resmi dengan SEC. Itu jam 7 sore kemarin, kemarin jam berapa? Jam 6, jam 7-an ya. Itu kan ngeri itu. Dari jam 3 itu siang sudah tambahi lagi ya. Jadi dari market yang kondisinya selama 2 hari kemarin itu terpressure karena berita FAD, dan retail itu panic sell. Nah ini yang namanya retail panic sell. Tapi di tengah semua gejolak market itu, kewarasan para holder itu mulai menyadari, ini mau keluar market mau ngapain, dampaknya apa gitu. Dampaknya apa? Apakah ini sama dengan FTX? Ternyata setelah diselidiki tidak. Ini kasus ini hampir mirip malah seperti SRP. Gitu ya. Belum tahu juga, tapi kecenderungannya balik ke atas. Kapan sinyalnya balik itu prospek? Ya, balik itu prospek kapan? Karena kan beritanya ini masih kencang seperti ini. Ini dua tempat ini, dua pos ini tempat yang paling harus di sinilah. 28461 ini menjadi penting sekali. Setelah itu baru di sini. Ini 31 masih ada lah resist yang perlu diuji gitu ya. Tapi ada ndak potensi turun? Ada loh, jangan kok pikir ndak ada loh. Ya. Karena sebelum dia belok, ini belum konfirmasi. Ini belok pun perjuangannya masih panjang loh. Karena setengah dari benang ini sudah masuk. Tukar guling, ya kurang lebih gitu. Ya, preman malek ya. Ini jatah preman ya. Ini kan premane iki golek-golek wis lah gitu loh ya. Preman iki golek-golek ya suruh piye. Gitu ya. Tapi ini candle ketutupan KB ya. Ini candle aja belum belok kanan ya, belum belok ke atas ya. Karena ini merah. Makanya ini hari ini malah penting. Kalau hijau bentukannya gimana? Kalau ini hijau atau nanti narik ke atas sedikit, itu bisa ada ujungnya sedikit gini loh. Nah, biasanya polanya gitu, tik gitu. Kalau dia naiknya di atas benang ini ya, ini akan narik. Tapi kalau di bawah benang gini, dia bisa turun lagi malahan. Jadi malah galonnya dalam. Jadi tidak boleh hari ini merah. Poinnya tidak boleh hari ini merah. Jadi kalau dibilang ini enak, ya tidak enak. Di tengah-tengah. Tadi sempat jam 7 juga ada perlawanan, tapi lemes lagi ya. Masih lemes lagi nih. Nih lihat. Lemes lagi. Ini sudah bagus, ya lemes lagi ya. Moga-moga nanti jam sesi Eropa ya. Sesi Eropa ini sudah mulai start, dan biasanya sesi Eropa itu bagus gitu ya. Makasih ya Bang Calvin.
biasanya sesi Eropa itu bagus. Moga-moga nanti ekor panjang hijau menyambut lagi. Nah itu akan merubah time frame satu harinya. Nah ini yang perlu dikawal, time frame satu harinya harus di atas benang ini minimal. Ini akan merubah ininya lebih cenderung belok. Nah kalau ini belok ini ada kesempatan. Kalau ini tetap segini ini berat nih. Tergantung besoknya lagi nih. Ditimpa lagi tidak kita, karena kan berarti baloknya akan di sini, berarti kan ekornya benangnya kan pasti akan turun. Jadi ini tidak boleh di bawah benang ini, posisi close candle-nya tidak boleh di benang ini masih panjang, perjalanannya masih panjang. Itu yang saya pengen tekanin kepada teman-teman. Apakah ini sudah CL? Kalau saya secara pribadi tidak ya. Batasan CL menurut saya adalah tetap sama. Batasan CL itu ada di ring ini. Di dalam dua ini antara areanya sekitar 24.500-an. Close candle, tak ulangin lagi ya. Kalau dia close candle di sini close candle gitu ya. Stop gitu ya. Berhenti di jam 7 pagi gitu ya. Ini berarti sudah pra-bearish. Ini pra-bearish terbentuk. Gitu ya. Jadi tandanya itu. Kok bisa gitu Om? Ini ilmunya di sini. Pra-bearish itu ilmunya di sini. Ini menyimpan sebuah catatan, menyimpan sebuah riwayat masa lalu, pengalaman masa lalu. Itu teman-teman bisa bedah itu kembali. Apa sih yang bisa memberikan kita sinyal untuk pra-bearish itu? Ini kalau resist ini mbok kunci semua di sini, ini teman-teman sudah dapetin kuncinya. Kapan pra-bearish close candle ya? Ini yang jangan weak ya. Begitu dia masuk sini, bearishnya itu sudah memegang kontrol. Ketika bearish memegang kontrol, dia tidak bisa kembali lagi. Jadi jangan berpikir dia akan ke atas lagi. Kalau dia ke atas lagi, butuh sebuah momentum lagi. Momentumnya apa? Kalau yang di sini posisinya adalah triple bottom dan kondisi sejajar, dan di sini adalah toyib. Biasanya dikonfirmasi oleh toyib, candle toyib. Tapi itu terjadi ketika bulan aja, pertahanan dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau tidak bulan seperti apa? Cuman satu kali lengkuan. Momentumnya tidak ada posisi seperti bulan. Dia jatuh. Jadi momentum satu kali ketika bearish itu sudah memegang kontrol, dasarnya sama enggak? Sama ini. Teman-teman kunci di sini aja, ini resist 2 ini dikunci. Ini begitu ditembus di tengah-tengah ini close candle, itu sudah selesai. Jadi bearish sudah memegang kontrol. Ketika bearish memegang kontrol, dia cuma tumpah-tumpah aja ini. Ini di sini aja enggak jauh dia tumpah lagi. Sama. Karena apa? Bearish memegang kontrol. Dan posisi ya ketika sebelum bulan itu tidak terjadi. Pola seperti yang di sini teman-teman berharap nanti setelah tumbang itu balik naik lagi, itu jangan bermimpi itu. Karena ini bukan momentumnya. Dan kenapa kok masih yakin kalau naik? Nah ini yang penting. Yang penting ini karena altcoin ini belum mengalami momentum. Pertanyaan saya gini, ketika dikoreksi kemarin ya, berita Fato ketika dikoreksi kemarin tujuannya untuk apa sih? Sing tuku ki sapa? Pertanyaan itu. Wong retail itu buang. Sing tuku iki setan cenderung. Ya sing tuku, yang beli itu ya paus atau minimal ada pihak exchange atau pihak si pemilik koin itu sendiri. Kalau umpamanya sudah tidak muat ini jadi buyback kembali kan. Tapi yang buyback itu siapa? Yang itu kan kita terselubung, tidak bisa ngerti secara detail.
Tapi intinya uang besar, kan gitu ya poinnya ya. Pertanyaannya, ada yang mau ndak kamu bebek terus menjadi rugi kalau kamu itu pause? Itu pertanyaannya. Hadir ya. Nanti nalar kita akan bisa ngerti jawabannya apa. Kenapa toh ada momentum gejrokan kayak momentum disambar petir itu terjadi, dan di dunia, bukan di dunia kripto aja, di dunia forex, di dunia saham. Setelahnya teman-teman boleh lihat secara riwayat semua, tidak lama nanti mantul. Kenapa itu terjadi? Ya intinya, kalau kamu takut, ya kan ada yang beli, sudah siap. Kayak orang jualan berambang tuh loh, ilustrasi nih. Kalau kamu jual, wah takut nih berambangnya, aku sudah petani dan nandur ya, dan nanam selama berbulan-bulan. Wah di sana 4.000 kok, bos, ndak bisa minta 3.000, mau ndak? Ya wis kasih ya. Nah itu sama ambil panik sel. Wah sekarang ndak boleh ya. Apa 3.000 sudah ndak mau, 2.000. Ada yang jengkel wis tak buang ya daripada tak dor. Kan gitu ya. Itu yang terjadi dalam zona panic sell. Nah, reaksi market yang terjadi kemarin itu adalah panic sell. Pertanyaan saya, yang beli siapa? Paus, retail, dong retail yang buang. Apa paus yang meh dermawan bi kita semua? Bar gitu. Beli di bawah toh karena panik sell, biar dijual lagi di bawah semua, ben rugi, aku mau jual rugi, terus ben retail sing tuku meneh gitu. Kan gitu ya. Nanti paling dia ecer-ecer gitu-gitu. Kan jual banyak ya, retailnya jual banyak kan, nanti dia tarik tuh volumenya kecil-kecil. Thank you Vedita. Untuk apa dinaikin? Kamu suruh beli lagi. Tujuan grosir itu. Tujuan grosir itu. Dan ini ilmu dagang. Namanya whale sangkuter. Nah kalau whale sangkuter itu, wah, orangnya ada di sini loh Bang Kawin. Jangan dong. Bro Ferguson di mau. Ini whale sebenarnya. Makanya di Telegram kita tuh tenang gitu ya. Ada pause sih. Namanya Eddie Ferguson. Mana? Nang, piye bro? Kamu mana ya? Kok ngumpet deh? Tadi kode alam barang kok. Kepala ayam gek makan gitu. Ngono barang kok. Ya ini saiki kan ini sinyal-sinyal gitu loh. Gambari kepala ayam gek makan mangap gitu mbek makan kok dikasih itu kok. Itu artinya apa itu? Makasih Bang Kawin. Artinya wheelsnya keloloden apa gitu. Itu kamu ngasih gambar kan mesti ada maknanya dong, bro. Ini yang namanya, yang tanya ya ini Eddie Ferguson itu mana itu wongnya itu loh. Sebenarnya namanya adalah Eddie Sunawan Ferguson, itu namanya. Belakangnya ada gambarnya paus. Untuk ada, nah ini yang karena berita wafat otomatis ada ini kecenderungannya kan dilepas. Ini kan berarti di buyback, ya loh. Seneng ndak sing buyback? Ya seneng tau wong kulaan mbok kayak murah kok. Makasih Bang Calvin. Ya seneng ta ya. Wong barang mbok kasih murah kok. Besok kalau dinaikin itu margin mereka. Nah ini kita tinggal lihat finalnya
Tapi saya mau ingetin, ini kondisi seperti ini, kenapa kok malah saya beli? Loh, saya mah beli loh. Ayo, kowe wedi deh, aku tuku. Udah wedi, aku tuku. Ayo bingung lah kowe. Pada takut toh, saya beli. Oh, saya ada di sini. Gitu ya. Karena kenapa? Kalau saya secara pribadi, ini ndak usah mbok takuti. Ini pernah terjadi pada November. Kalau yang masih ingat di live ini pernah terjadi di November. Kasus seperti ini pernah terjadi. Ini ingat-ingat ya, teman-teman. Ini sama, saya praktekin pada saat November posisi ini seperti gini. Ini kalau teman-teman masih ingat momentumnya itu di BTC. Tak kembaliin kembali ya momentum teman-teman untuk melihat apa kenyataan yang pernah terjadi. Ini teman-teman. Teman-teman masih ingat candle ini 2? Itu candlenya itu di sini. Ini loh, 1, 2. Ini benangnya itu di sini. Ini posisi sudah di bawah seperti ini loh. Terus kita ngomong, ini beli. Dimarahi orang banyak aku. Beneran. Saya ngomong terus terang. Ngomel wih, penyesatan apa sembuh. Aku ngomong, ini toyib. Dan sekarang ini candle ini menjadi harga termurah saat itu. Riwayat tidak bisa terbantahkan. Ini yang namanya riwayat tidak bisa terbantahkan. Mana candlenya? Nangkep sesuatu ya? Saya berharap teman-teman nangkep sesuatu. Tidak bisa terbantahkan. Di saat orang tidak doyan beli. Dan ini kembali lagi momentum itu terjadi dan saya masuk dan ada di situ. Tapi kalau ini kan sudah di atas ya posisinya harusnya tidak itu. Karena kalau buat saya secara pribadi ini adalah satu sudah toyib, tinggal ini nanti dia tuh nunggu. Kalaupun om gagal om, seandainya om momentumnya gini begini. Ini saya tidak mungkin rugi kalau ini ada napas di sini. Saya kan sudah membaca marketnya. Kan ada 2 momentum napasnya. Tinggal dia mau di mana. Napasnya mau di sini. Terus dia tidak kuat, mantul turun lagi ya saya jual di sini. Udah gitu aja. Mau dia naik terjadi momentum ya berarti apa yang saya lihat adalah momentum ketika posisi dari bearish menuju bullish ditandai oleh candle yang breakout di sini kan gitu. Jadi ya. Jadi ini yang saya lihat. Orang takut tapi saya melihat bahwa ini sebuah momentum. Tergantung nanti pertarungannya di sini. Dia bisa tidak naik ngegas ke atas. Atau dia nanti di sini atau nanti ada beberapa kondisi yang perlu diamati untuk ada ya. Kondisinya adalah gini. Ini kalau yang breakout kan dia ke situ ya. Kalau umpamanya yang dia double bottom, ini akan membentuk W gini. Tergantung nanti perangnya di sini. Apakah dia mampu ke atas dan menembus ini, berarti bullish memegang kontrol. Biasanya dikawal oleh MA7. Jadi tidak usah takut. Gitu ya. Itu yang saya lihat dalam kondisi ada saat ini. Om sudah tembus loh om. Ini kayak gini. Menurut saya loh ya. Nanti tidak tahu ya apakah itu betul atau tidak. Coba lihat aja besok pagi close candle-nya apa. Kalau saya menduga malah ini akan jadi hijau. Kalau saya menduga. Ya. Tapi saya kan bisa salah. Kalau saya menduga ini besok jadi hijau. Besok pagi close candle jadi hijau. Dipantau aja.
ya. Kalaupun tidak jadi hijau, tidak apa-apa. Tak simpen nih, wong aku harga yang murah. Ini sudah toyib, gitu ya. Jadi yang saya lihat, moga-moga yang terjadi itu. Nah, BTC koreksi mana ya? Nah, ini ancaman lagi nih. Nah, beda lagi kalau BTC-nya tumbang ya. Yaitu wis kuput kabeh. Beda lagi. Itu beda cerita ya. Makanya kalau BTC tumbang Om, itu rata kanan. Jangan berpikir altcoin itu akan kuat gitu, strong ya. Itu kalau sudah tumbang. Lah saya tidak tahu kalau untuk SRP, tapi perkiraan saya kalau memang BTC tumbang pun SRP juga bisa tumbang. Kalau BTC sampai tumbang, bahkan nggak mungkin sudah chaos di mana-mana. Retailnya itu, kalau retail yang keluar itu si paus tanggung juga bingung. Nah, bayangin aja kalau retail keluar semua, market itu kan suwung. Ngangkatin performnya juga mereka tidak mungkin mau itu terjadi chaos seperti itu, tidak mungkin. Orang yang sudah di dunia kripto memiliki margin, dia akan memaintain. Bayangno kowe di perusahaan diobrak-abrik ngono mbok nengno. Apa mbok uncal-uncal ke mbok keluar ke semua wis mbuh wis dodol-dodolanan. Kan ndak mungkin gitu loh. Mesti akan mbok kawal. Kondisi yang menyudutkan bagaimana strategi untuk mempertahankan semua lapakmu akan diperjuangkan. Jadi apakah kemungkinan turunnya saat ini, kalau menurut saya loh ya, kurang logika. Maksudnya itu gini, kalau tak nalar gitu loh. Satu itu tujuannya apa? Bidon ke semua itu tujuannya apa? Sedangkan yang lain itu belum momentum. Orang kalau kulaan kan ya mesti perlu jual. Kan tidak ada, maksudnya itu tidak ada nyambungnya gitu loh. Orang berpikir kan tidak mungkin tidak nyambung, kalau ini turunin lagi aja wis podo edane engko. Nah, kan tidak mungkin gitu loh. Itu ya yang maksudnya gini loh. Itu yang saya lihat. Jadi kepanikan ini yang selalu membuat teman-teman galau, akhirnya tidak mempertimbangkan bahwa apa benar toh market saat ini wajar, bahwa terjadinya penurunannya itu wajar atau tidak. Kok bisa sehari turun habis itu naik lagi, itu kan tidak wajar sebenarnya dalam tanda kutip toh. Kira-kira 2 hari ini permainan enggak? Syarat permainan. Bukan alami, ini syarat permainan. Permainan untuk apa? Untuk orang beli. Lah yang beli dengan volume sak gini akeh itu sama ya wils. Salah satunya adalah Edi Ferguson. Ndi Bro Edi? Benak tegang salah satunya Edi Ferguson. Jadi itu yang saya lihat, apa mungkin orang beli tujuannya gopo? Yang gue jual toh. Biar ngono turun lagi, tidak masuk akal rodolane. Momentum belum ada. Ayo. Ya, itu yang perlu. Lah tapi marketnya masih merah. Ya kalau marketnya masih merah, bisa jadi ada yang pengen beli lagi. Muatan belum selesai. Jadi ada orang yang pengen kulaan, ini di altcoin terutama. Kalau mbok lihat BTC-nya kan di kecenderungannya naik turun gitu. Lagi nyari Bunda Ira. Dia nyari Bunda Ira terus sok.
Jadi ini tidak masuk akal menurut saya. Malah yang dimainkan sebetulnya gini, yang dimainkan lebih cenderung kebacanya gini. BTC mengalami C2 tapi volatile. Mengalami C2 tapi volatile. Yang mengguncang psikis. Altcoin sangat volatile tapi didorong untuk turun. Tapi satu koin yang sangat istimewa saya akui loh, SRP. Persiapannya itu sungguh matang. Ya ini menurut saya SRP itu adalah sudah punya win-win solution dengan SEC, piye itu ada ke depan. Dan kesiapan di dalam DAM ini yang kemarin bukan DAM ya, koreksi belum bearish ya. Jadi kondisi koreksi yang sangat panjang ini memberi sinyal bahwa SRP itu baik-baik saja. Itu yang membuat investor menjadi tenang. Dan yang membuat investor masuk ke dalam SRP. Orang itu butuh rasa aman dalam berinvestasi. Orang melihat kondisi saat ini, SRP itu sebagai sifu atau guru untuk melawan SEC. Makanya nanti CZ harus berguru dengan SRP, Coinbase, ada ya nanti. Ayo kumpul sifu, kita harus berguru melawan SEC. Ya. Bagaimana cara menaklukkan SEC, gitu ya. Nanti gurunya siapa? SRP. Dalam menanggulangi ini selamu neng kene, kondisimu di sini, kamu akan digoreng di sini. Nanti bagaimana cara mengatasinya? Itu sudah tahu. Jadi tidak usah, satu jangan panik. Kedua, maknanya apa? Makanya gini, ada yang sering tanya, ya semua tergantung news. Benar, tapi saya mau memberikan satu penjelasan. News atau berita itu baik fat maupun bagus, berita buruk maupun bagus, itu tuh dipergunakan di dalam sebuah momentum. Nah, momentum saat ini maknanya apa? ETA dulu om yang mau berguru, oh iya. Ada hubungannya dengan dolarisasi. Nah kok iso ora kowe? Ora dolarisasi. Oh iya dolarisasi ya, sing itu ya. Apa? Jadi kondisi saat ini antara dolarisasi sama perlu dilihat marketnya dolar kayak apa. Apa ini yang lah itu betul, harusnya tanyain bills-nya itu. Nah itu ada loh. Itu langsung buat jawab gue tandani. Ini kasih Ferguson. Bro Ferguson ya. BTC longsor susulan. Nah ini aneh longsor meneh. BTC longsor susulan. Ya. Iya ini terjadi rapor. Ya pantau dulu lah. Ini kalau lihat ini kan 14.700. Ini sebenarnya perlawanan bisa jadi itu perlawanan para paus yang dipres, ya dolar dipres. Otomatis akan gitu. Lah dolar dipres, yang ikut nimbrung siapa? Ya mesti negara yang berlawanan dengan Amerika. Ikut sih kalian, kayak Cina, kayak Rusia, ikut ndak ikut, walaupun tak ada hubungannya dengan kripto sekalipun tak apa-apa, tetap dijeguri. Kalau ada lawannya di situ tetap dijeguri, gitu ya. Jadi ini pertarungan besar, tenang aja, belum selesai, ya. Nanti yang keok siapa? Garunan. Jadi nanti dilihat yang keok yang mana. Kalau ini ke atas, berarti yang menang pihaknya kripto.
Kalau ini ke bawah, berarti yang menang kan pihaknya seberang. Ya, berarti yang membuat loh hubungannya apa Om? Dengan kondisi itu. Hubungannya soalnya dengan ini. Teman-teman mesti tahu ini. Hubungannya masalahnya dengan rainbow chat. Ada orang-orang yang membuat ini tidak terjadi. Pecah. Jadi akhirnya makna dari halving, makna dari momentum, makna dari semuanya itu akan buyar. Ya kalau pecah kan iramanya menjadi kabur. Apa yang membuat orang bisa melihat sebuah ini kan secara tidak langsung ini memberikan harapan kan. Momentum dan harapan. Setiap halving momentumnya ada. Ini sebuah tanpa disadari ini sebuah tujuan. Yang di dalam alam bawah sadar kita sudah dipaton dengan ini. Dan market sebenarnya sedang dibawa ke arena ini. Gitu. Tapi ini kan ada perang ini di sini. Bagaimana ini tidak terwujud? Kepentingannya yang itu apa? Ya kepentingannya otomatis yang berlawanan dengan kripto sudah pasti perbankan dan saham. Itu sudah pasti. Melawan yang di dalam dunia itunya ya. Dan karena kan otomatis marketnya sedot-sedotan juga itu. C-set menang. Loh C-set itu ora usah menang ora menang. Wong itu ndak menurut itu sudah diamankan asetnya C-set. Tinggal lampas tok di sana. Dan gini ya, C-set itu kasusnya itu bukan seperti FTE gitu. Kasusnya itu bukan seperti FTE. Tak ulangi lagi. Kasusnya itu seperti SRP. Jadi dia harus berguru kepada SRP. Piye carane goyang SEC. Nanti koin base semua. Gitu. Jadi tidak usah berlebihan. Nah, permasalahan sekarang ini adalah perang ini belum usai masalahnya. Kenapa terjadinya ini? Karena perang belum usai. Kalau mbok lihat dari BTC ya dari USDT-nya ini kan dia tumbang. Nah, sing numbang ki siapa? Yang musuhe. Siapa? Dari pihak kripto paus-paus juga. Itu loh. Jadi ini saling sengat. Mereka pakai kebijakan biar membuat retail panik. Di satu sisi, yo enggak apa-apa gitu. Tak buat koreksi juga USDT-mu. Biar apa FOMC besok juga bisa jadi bubar juga. Bisa jadi pressure dan nanti tinggal ketemu tengahnya. Yang ini podo babak beluri. Mikir podo mikire dah. Ayo jalur tengah. Piye demi. Gitu ya. Jalur tengahnya seperti apa? Kalau orang bilang kalau Edi Parsujo ngomong itu tel tengah. Ayo kita win-win. Jangan satu menang satu kalah, win-win gitu. Kode gitu. Ya. Tel tengah gitu ya. Tuh, itu Ferguson itu wes sesok ijo royo-royo lho. Bro Edi Ferguson itu Pak Ali 66 kuwi sing menang mau. Close candle tebakane paling cedak itu. Ngomongi hadiah kuwi minyak cap paus. Gambare paus mereke Ferguson. Ngundang dikirim itu. Ya Bang Ar. Ya santai dulu aja lah ya. Ini terjadi pressure lagi ya, teman-teman dikawal aja lagi.
pokoknya dikawal aja, ndak usah terburu-buru. Yang penting apa ini lah no. Sangkut. Berarti ini salah satu paus yang sangkut cuman dekne entok lho. Makasih Bro Yuyu. Bang Alvin. Masa ana mburine sangkuter barang ngono. Waduh. Wes ngono lho. Aduh, aduh. Ini ya dipantau aja lah. Yang penting MA 7-nya terus ke atas. Ya. Mau ekor panjang gini ndak apa-apa. Yang penting ini bablas ke atas. Ini aja yang dikawal ini. Ya. Selama ini bablas aman, ya. Jadi mau merah menentang gini nanti naik lagi. Nah, ini sama candle dengan kemarin. Awal-awal seperti itu. Ini juga dipergunakan untuk futur. Tapi kalau saya secara pribadi kalau futur seperti ini ya sebenarnya malah enak. Momentum bisa untuk menghajar, tetap long gitu. Harusnya itu ya atas ya, kasihan lah masih. Tapi ini kan bukan room futur. Besok yang futur rume dewi boleh. Ayo pengajuan kono doh gitu ya. Om dibuka futur itu nanti rume sendiri di lain spot gitu ya. Jadi lain nanti ada ilmune harusnya ono. Tapi kok sesuk ono intele mesti. Ya Bang Kavin. Sesuk ono intele. Tenang, sesuk golek modal meneh. Oh gitu ya. Mantap. Jadi santai aja, saat ini market memang tidak baik-baik saja. Yang perlu dihindari apa? Yang perlu dihindari itu produk-produk meme. Ya. Oh gitu ya. Minat Om dibuka futur. Jangankan BNB meme semua hajar kanan semua. Jadi hindari dulu. Kalau saya secara pribadi ngeholnya cuman apa? Ngeholnya saya cuman itu SRP, BTC sama ada. Udah 3 tok. Enggak ada produk lain. Jadi makanya tenang. Paling jelek kan marketnya paling berat kan ada. Tapi kan saya sudah DCA lagi di bawah itu. Intel nih versi itu ya. Pantau aja lah. Market seperti ini belum bisa kita melihat dengan full. Ini waktu sesi awal ya merah gini sebelahnya ini. Tapi nanti narik lagi. Ya sama. Nah, terus apa sih yang diharapkan oleh para BLC ini? Ya memainkan peranannya di masa seperti ini ya dapat uang. Bawah panik sell semua, yang harga bawah mungkin dia sudah tunggu ini. Contoh ini gini nih. Ini kan kemarin di sini dapat. Ini sudah diambil semua, dijaga sama dia. Ini namanya buyback ya, beli kembali di mana? Di harga bawah ya. Mamane contoh mungkin beli ini bukan BTC. Kalau BTC kan di atas. Mungkin yang dibeli itu ada altcoin seperti ini Bitafat toh. Sama BNB dibeli tidak mah di tuku. Yang beli siapa? Ya yang beli bisa jadi cesernya sendiri. Sudah diukur. Yang bisa turun sisan lagi. Sama dia ditampung. Gitu ya.
Berarti kan dia dulu jual mahal, sudahan. Iki mau saiprit tok gitu loh. Ya wis lah, ndak ada yang itu, tak beli dulu lagi wis. Besok wis waras, ora wedi meneh. Tak jual. Ya. Ini kan takut gitu loh. Jadi takut ini belum hiper takutnya. Masih takut tapi ya rodok. Yang kalau spot ini kalau dibilang hiper tidak, karena posisinya ini kalau yang BNB rada volumenya rada lumayan ya ternyata. Penjualannya rada lumayan BNB. 600. Kalau penjualannya BNB rada lumayan. Coba kita lihat di volumenya SRP ndak itu ya. Ada Sandbox penjualannya, kalau yang itu yang paling berat di ini. Oh ternyata Sandbox penjualannya ada besar loh. Ini retail pada takut ini di titik ini ternyata. Ini retailnya takut ternyata. Terus apa ada coba. Aku penasaran dengan ada. Dijual tadi belum dibahas secara volume. Oh iya ETH habis ini ETH ya. Ada ini dijual volume gede enggak ya? Kok ada enggak itu ya? Coba ya, ada itu dijual volumenya besar enggak? Penasaran aku. Oke, aku ya. Aku. Nih. Kalau dari ETH apa yang teman-teman lihat? Ini belum apa-apa baru. Ini masih oke. Mungkin enggak BTC-nya ditumbangin, ETH-nya naik. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Jadi di sini juga penting. Ini masih bagus sekali, walaupun dia ada kecenderungan itu ya mempertahankan. Kalau besok hijau lagi ini belok. Iya. Dan tapi kan tidak mungkin loh BTC-nya turun sendiri. Kan tidak masuk akal kalau BTC-nya turun sendiri. Tidak masuk akal. Orang kadang berpikirnya gini, BTC sudah tidak ini narasi yang sering dulu itu ya. Jadi ini cenderungnya hoax ini. Jadi saya bisa membuktikan nanti dari riwayat. Teman-teman pernah dengar kan? BTC sekarang tidak menjadi pionernya, tidak menjadi yang utama. Semua market altcoin naik gara-gara ETH. Nah, gitu ya. Narasi yang dibangun seperti itu. Saya tidak pernah bahas ini. Saya jawab tidak. Jadi tetap momentum itu membutuhkan yang namanya BTC. Ayo kita buktikan. Terus ETH targetnya ke berapa? Ini tak terusin saya ya. ETH targetnya akan ke sini. Tetap sama 2450 sampai 2500. Dasarnya apa ETH itu? Dasarnya kalau ini secara riwayat. Jadi kalau teman-teman lihat riwayatnya, harganya sama dari kemarin, ini penjelasannya sama ke depan. Ya. Jadi nariknya di sini, ini adalah ATH, ini setengah dari ATH, dan ini adalah spotnya. Kayak tadi, kita kuncinya kan sama. Ini 2019 ya, momentum 2019. Aduh, ya lagi. Jadi momentum 2019 kita kuncinya nanti di sini. Ini adalah ATH, ini setengah dari ATH, ini adalah spotnya 2450 sampai 2500. Nah, mengawal altcoin ya betul, kalau mengawal bareng di altcoin bisa, betul, itu kata yang lebih tepat gitu ya. Terus
Tapi pionernya apakah BTC atau ETH? BTC. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Ini kalau masih ingat itu pada masa itu yang dalam ingatan kita masih sangat mudah diingat itu adalah waktunya adalah event Alonso, ya. Itu candle engulfing ini muncul, itu adalah tanda di mana maraton bersamaan. Tanggalnya berapa? Tanggalnya itu 21 Juli. Ayo kita lihat dari riwayatnya si BTC. Apakah itu dari ETH momentumnya atau dari BTC? Di sini nanti nyambung semua. Bahwa narasi itu kalau dibilang bahwa BTC itu tidak pionernya dari semua kripto, saya akan menjawab bahwa itu hoax. Itu hoax. Dasarnya apa? Riwayat tidak bisa dibantah. Nih, tanggalnya sama ini. 21 Juli. Dan itu candle engulfing juga. Nah pertanyaannya apakah ETH pemeran utamanya? Tidak, pemeran utamanya tetap BTC. Dari sinilah teman-teman harus belajar riwayat. Jadi jangan karena narasi. Ini yang saya pengen sampaikan. Jadi ya. Jadi poinnya tetap apakah ini bisa nyimpang sendiri ini ya. Nanti BTC-nya tumbang, Malcoin naik. Saya tidak yakin itu terjadi. Secara riwayat pengalamannya tidak seperti itu. Nah ini bisa momentum om, bisa. Ya ini tidak tahu nih. Sejajar engulfing ya ora engulfing, mumet aku sebenarnya. Iki jenengane apa iki? Tebu dijejer iki, bujer namanya. Ya. Tebu dijejer. Tebu abang mbek tebu hijau. Itu. Jadi pantau aja market saat ini kecenderungannya cuman pengen menimba. Kalau saya melihat saat ini Paus sedang pengen beli barang. Beli barang apa? Altcoin. Paus beli barang altcoin karena di sini ini tidak diturunin. Jadi akan ada satu momentum tetap sama, satu momentum ya. Yang nanti akan dipam setelah apa? Kulaan semua ini loh. Ini kamu dikulak semua. Ada Sandbox gitu ya. Shiba itu dikulak di bawah karena menurut mereka ini kurang murah. Kurang murah. Saya pengen harga lebih murah lagi. Caranya gimana? Ya tak kuras. Lilin dijejer om ya. Ya caranya tak kuras. Tujuannya apa? Membeli produk tujuannya apa? Ada ndak teman-teman ini umpamane? Ini contoh nih. Teman-teman nih punya uang 1T atau 1M. Pengen mbok kulake belanjan atau belanjaan untuk usaha. Belinya di mahal apa di murah? Di murah toh. Ya toh? Tidak bisa murah alami berarti mereka pakai berita FAT. Pergunakan posisi momentum itu. Kan gitu. Tujuannya untuk dijual rugi atau dijual mahal? Intisarinya di situ. Ini ilmu dagang. Sebenarnya market semua ini dasarnya adalah ilmu dagang teman-teman. Tinggal kita bisa memaknai ini enggak. Iya karena masih mau dibeli. Ada paus yang belum kulaan. Ya hampir selesai. Selama uang adem, tunggu aja minggu-minggu ini naik-naik. Ya. Saya tidak percaya orang beli itu untuk diturunkan, saya tidak percaya. Dasarnya nalarnya cuma itu aja. Tidak ada orang mau kulaan sebesar itu. Ini volume kecil ya. Ini volume kecil gitu ya.
Mungkin saya ngandel gitu loh. Ini paus-paus tanggung ya. Kalau paus-paus sudah sekelas Edi Ferguson gini, gede-gede gini, enggak mungkin, saya enggak percaya. Betul enggak Ferguson ini? Ini gede-gede, ini loh. Kelasnya kan dia panjang-panjang. Ini kayak posisi sandbox ini dia. Ini panjang. Ini dia ini loh 126 M. Enggak uang kecil untuk ya lumayan kan. Terus yang dikoreksi lagi apa? BNB ya. Coba ini kita lihat BNB volumenya berapa. Ini BNB kesempatannya CZ beli lagi wong murah. Ya bisa didorong sisan ke bawah meneh. Ben di BPK lebih murah lagi. Makanya nanti tunggu sampai koreksi BNB-nya mentok beli. Nanti tunggu BNB-nya sampai mentok beli. Ini belum selesai. Banam 358. Tuh, BNB dijual hak milik gedine lho. Oh. Ini kelihatan ya. Volume yang kecil lebih gede kelihatan ya. Kalau kecil kan sak gini. Biasa standarnya adalah 238K. Tapi kalau yang kemarin itu terjadi adalah 1,145. Jadi itu kemarin makanan gede. Retail itu buangnya mantap sekali. Dan perlu diingat, setiap buangan besar itu tidak bisa lama. Loh itu tidak bisa lama. Ayo kita melihat buangan yang besar, balok-balok besar. Ini kan berarti riwayat itu kan bercerita, toh. Ya kan? Ini riwayat semua ini kan bercerita. Kenapa kok buangan setiap panjang 2, ini hampir rataan itu close. Ini 2, 3 ini kan close. Tapi selalu ada napas. Saya mau ingatin itu. Selalu ada napas. Untuk penaikan. Makasih ya Pak Edi. Jadi pergunakan momentum itu. Setiap di sini ya koreksi ini ya, selalu ada napas. Setiap penurunan selalu ada napas. Caranya melihat market seperti itu ketika terjadi koreksi-koreksi yang sangat berat. Yuk kita cari ya momentumnya yang parah-parah ini. Aku penasaran nih. Makasih Pak Edi. Yang sampai panjangnya 2 kayak gitu ya. Oh BNB enggak ada. Yuk kita lari ke BTC aja ya. Ini harusnya leverage-mu Pak Edi mulai mbok naikkan. Kalau untuk futur ya, itu tarik leverage-mu kokang. Mulai ditarik naik turun ya. Ini kalau kita lihat dari BTC ini ya, ini lihat nih. Nih, 1 2. Setelah itu apa? Napas. Ya dah. Yuk kita lihat lagi di sini. Jadi kalau yuk nge-lag men ya. Nge-lag banget. Nih. Ya nge-lag banget. Tak hapusan ini. Tak hapusan itu. Jadi sebenarnya kalau balok-balok panjang ini tidak banyak teman-teman.
Dan itu biasanya ketarik ke atas maksudnya. Ini rada nge-lag ya teman-teman. Asemnya dijelasin malah nge-lag. Cukup ya. Sementara seperti itu ya. Cukup ya. Kita ini kayak sepantang untuk itu dan open posisi. Wah, jam 10 Aku ini rada flu soalnya. Cukup ya, oke. Ya pokoknya dipantau aja. Intisarinya saya mau pesan gini. Mereka itu kulaan untuk apa? Selama teman-teman itu uangnya dingin, nggak usah takut, entry kembali, tunggu momentumnya itu sampai berat, baru serok. Tapi kalau yang kayak seperti ada gitu, menurut saya sudah tidak terlalu dalam sekali. Nanti terjadi koreksi itu kalau yang sudah dalam-dalam itu paling naik turun. Kalau besok close merah gimana Om? Set B aja ini. Ya ini digantung tok posisinya. Menurut aku ini selama ini kan belum perundingan. Ini berarti belum ada titik final antara dari kripto. Ini kan perang dua kubu sebetulnya. Punya kepentingan banyak hal. Ini syarat dengan konspirasi. Antara ada yang pro tidak suka dengan kripto, ada yang suka dengan kripto, kan itu nyampur juga di situ, punya kepentingan. Mendanai SEC untuk support untuk terjadi tuntutan kan banyak lah, kandungan di situ itu cukup banyak. Apa kepentingannya di dalamnya kan juga ada politiknya, ya kan? Mungkin ini karena Rusia dan Cina juga sudah banyak mengadopsi BTC, kan sama ini digabungin banyak. Ini rumusnya itu perangnya itu banyak. Ini perang politik, kalau untuk saling tuntut ini cuman produk aja di dalam politik, karena lebih syarat ke politiknya cukup banyak. Ya, karena di sini kan uang gede. Kripto itu uang gede. Lah pertarungannya kok bisa memukul USDT. Lah itu kan pertarungan berarti. Ketika mbok press USDT-nya ditekan gantian. Kan komunitasnya juga kuat. Jangan dipikir komunitas kripto itu tidak kuat. Dia bisa pressure juga. Lah itu dampaknya nanti ke Amerika lagi, dibalikin lagi. Di situ sampai ketemu titik temunya. Udahlah, ini pengennya piye? Pengennya ancur bareng, apa pengennya apa? Gitu. Nanti akan ketemu titiknya. Mereka akan win-win solution. Bagaimana mengatasi kalau sudah ini kan sedang ya adalah ini ya pertangannya betul. Jadi tunggu aja, seru lah. Tunggu menarik beberapa hari ke depan menurut saya masih sideways. Beberapa hari ke depan masih sideways, momentumnya tetap bullish. Akan terjadi momentum bullish. Nanti akan ada altcoin session tetap ada. Ini kan baru muatan. Orang baru kulaan, berambang itu ya gini. Oh murah kono iya saya urang wis kene-kene dol ya Pak, makan gitu loh. Ya toh. Yang panik-panik semua dimakan oleh paus. Ya. Masuk dulu untuk apa? Dijual. Nggak lama kalau menurut saya dari posisi candle to candle-nya sudah kayak gitu, bisa naik sepanjang itu, bisa turun sepanjang itu. Naiknya nanti tidak lama juga. Pang langsung gitu. Jadi yang teman-teman sudah di bawah gimana ya udah diem dulu aja. Selama itu bukan uang pinjol ya, tidak usah takut. Uang adem loh ya. Tidak usah takut gitu ya. Itu pesan saya seperti itu. Cukup ya teman-teman, dipantau aja. Kalaupun merah seperti blok seperti ini pun belum terlalu itu ya, karena belum belok juga kan. Tapi menurut saya nih harusnya besok hijau. Kalau saya tidak salah memprediksi melihat ya.
harusnya besok hijau. Harusnya. Ya kita lihat aja lah. Nanti kan masih jadi perdebatan soalnya gitu ya. Itu cukup teman-teman ya. Pantau aja oke, marketnya. Terima kasih buat Bang Calvin, Pak Edi, Yoyo Black, Bang Ar, Senang Bapak, Ponic Beauty, Bang Arci, Komiko, Arda, User, Barang Bekas, Hafri, Siti, YKS, David, Bang Dwi, Bro Hengki, Taufik, Rombengan, Bang Gum, dan yang lain, Bang Ar, ya. Oh iya, Lasno, Bro Lasno, Pak Edi ya, makasih, Malvino, Bro Enggi, sama teman-teman yang tidak bisa, yang mungkin lupa saya sebutkan ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, sehat selalu. Ya, sama-sama semuanya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all.